Ditemukan banyak kemiripan kata antara bahasa Sunda dan suku Dayak Maanyan, seperti contohnya mata, hati, cai atau air, lauk atau ikan, perjaka atau bujang, nenek atau nini, dan masih banyak lagi. Silakan melihat keterangan ini untuk melihat kesamaan dari bahasa Sunda dan Dayak Maanyan. Lalu juga ada alam tengah atau dunia manusia yang menurut Sunda disebut sebagai Buana Panca Tengah dan menurut Dayak disebut sebagai Lewu Pahewan. Lalu juga ada alam bawah atau dunia roh atau kematian. Adiknya Ratu Kubak Tuan Marihak, seorang putri dari Pulau Balangah. Artinya, putri dari Pulau Balangah ini hadir sebagai saudara atau kerabat Maharaja Siliwangi. Wisnuwarman pun juga ini nikahnya itu dengan salah satu putri tercantik dari Bakulapura yang namanya itu Sukmalawati Dewi. Ribuan tahun lalu, manusia pertama dari rumpun Austronesia bermigrasi dari utara. Mereka datang dengan perahu, bahasa, dan keyakinan bahwa alam adalah ibu dan ayah. Mereka menyebar, beberapa menetap di pulau yang kelak disebut sebagai Kalimantan, yang lain menyeberang ke tanah yang kini bernama Jawa Barat. Dari akar yang sama, tumbuh dua budaya. Di Kalimantan mereka dikenal sebagai Dayak. Di Tatar Sunda, mereka menjadi bagian dari suku Sunda dengan kearifan lokalnya, yang kini disebut sebagai Sunda Wiwitan. Apakah mereka membawa memori yang sama tentang langit, tanah, dan roh-roh yang mengawasi mereka? Dalam budaya Sunda Wiwitan, dikenal sosok Karuhun, leluhur yang menjaga keturunan dan desa. Sementara dalam budaya Dayak Keharingan, dikenal Petara, roh leluhur yang harus dihormati dalam upacara tiwah. Mereka keduanya tidak menyembah dewa-dewa luar, tapi mereka menyembah kekuatan alam. Gunung sebagai pusar bumi, sungai sebagai urat nadi kehidupan, pohon tua sebagai penjaga waktu. Ketika orang Sunda berbicara tentang Gunung Padang sebagai tempat suci, orang Dayak pun menyebut Bukit Raya sebagai jalan menuju dunia atas. Dari ukiran rumah Dayak, spiral, naga, dan burung enggang, perhatikan anyaman dan simbol kuno di tanah Sunda. Ada motif banaspati naga, lingkaran matahari, dan bentuk geometri suci. Keduanya tentunya bukan sekedar ornamen, orang menyebutnya sebagai bahasa roh. Musik pun berbicara hal yang sama. Ada karinding Sunda yang terbuat dari bambu, menghasilkan gitaran halus yang dipercaya bisa memanggil roh. Sementara di budaya Dayak ada sape, alat petik yang dimainkan dalam suasana sakral. Nada-nada ini bukan bersifat sebagai hiburan semata. Ini adalah doa, jembatan menuju dunia yang tidak kasat mata. Dalam naskah-naskah kuno seperti Wangsakerta disebutkan tentang para pendeta dari tanah seberang yang datang ke Jawa. Sementara dalam naskah Sunda kuno, Lontar Carita Ratu Pakuan, Kropak 410 di Perpustakaan Nasional yang sekarang berada di Museum Sri Baduga, menyebutkan ada hal yang menarik berkaitan dengan negeri seberang. Pada naskah yang disebutkan, dituliskan adanya putri cantik bernama Atrawangi, adiknya Ratu Kubak Tuan Marihak, seorang putri dari Pulau Balangah. Artinya, putri dari Pulau Balangah ini hadir sebagai saudara atau kerabat Maharaja Siliwangi. Putri Atrawangi menghadiri dan mengikuti iring-iringan menuju Pakuan, Pajajaran. Namun di manakah sebenarnya Pulau Balangah tersebut? Meskipun di dalam naskah disebutkan sebagai pulau, tidak berarti merupakan pulau tersendiri dengan nama Balangah. Atribusi untuk hal ini terlihat pada baris yang lain dalam cerita Ratu Pakuan, semisal dalam penyebutan Pulau Palembang. Yang kini kita ketahui bahwa Palembang bukanlah berbentuk sebuah pulau, melainkan toponimi atau nama tempat yang letaknya berada di Pulau Sumatera atau disebut sebagai Andalas pada saat itu.
Pulau Balanga menjadi lokasi yang kita curigai sebagai asal-usul Putri Atrawangi dalam naskah. Dalam pencarian, ditemukan kata Balanga merupakan wilayah sakral dalam tradisi Dayak Maanyan. Balanga bisa juga merupakan tempat penyimpanan tulang belulang leluhur setelah upacara tiwah. Letaknya berada di sekitar wilayah Barito Timur, Kalimantan Tengah, di mana tempat ini adalah domisili utama suku Dayak Maanyan. Jadi memang kalau kita lihat sejarah, baik dari cerita maupun baban, memang sudah ada hubungan kekerabatan antara Sunda dengan Dayak. Saat itu Sunda adalah dari kerajaan Salakanagara dan kerajaan Tarumanagara. Salah satu contoh Raja Salakanagara yaitu Dewa Warman yang ke-8 itu salah satu istrinya itu adalah orang Dayak. Namanya itu Putri Rani Spatika Warman. Nah, itu Putri Rani Spatika Warman itu siapa? Itu merupakan kakak sepupu dari Raja Kudunga. Nah, Raja Kudunga itu siapa? Raja Kudunga itu adalah Raja Kutai, karena di daerah Kutai, yang pada akhirnya bernama Bakulapura. Nah, tapi kesini di masa Islam jadi Kutai Kartanagara, tapi dulu namanya itu Bakulapura. Nah, bahkan putranya Dewa Warman itu yang namanya Aswawarman, karena punya darah dari kerajaan Bakulapura itu beliau itu diasuh oleh Raja Kudunga, bahkan dijadikan anak angkat. Nah, dijadikan anak angkat. Nah, setelah itu pun juga, bahkan setelah itu dijadikan anak angkat, dinikahkan dengan putrinya Raja Kudunga. Nah, harusnya kan yang jadi raja itu kan putrinya, tapi karena dinikahkan dengan Aswawarman, nah makanya diangkat raja berikutnya itu pengganti Raja Kudunga itu Aswawarman di sana itu, yang merupakan putra kandung daripada Dewa Warman, Raja Salakanagara ke-8. Nah, bahkan raja yang paling termasyhur di Bakulapura atau di Kutai itu namanya itu Mulawarman. Mulawarman itu siapa? Putra kandung daripada Aswawarman. Makanya setelah itu di Kutai raja-rajanya bermarga Warman semua. Nah, itu hubungannya itu. Nah, jadi bahkan ke sini Raja Tarumanagara yang paling terkenal yaitu Purnawarman punya istri juga dari Bakulapura, istri. Nah, bahkan beliau punya putra Purnawarman itu, yang namanya itu putranya itu Wisnuwarman. Nah, Wisnuwarman pun juga ini nikahnya itu dengan salah satu putri tercantik dari Bakulapura, yang namanya itu Sukmalawati Dewi. Namanya itu Sukmalawati Dewi. Jadi hubungan kekerabatan itu sudah ada baik dari Salakanagara maupun Tarumanagara. Nah, Wisnuwarman ini justru ya Raja Tarumanagara yang keempat, kalau tidak salah Wisnuwarman ini. Berangkat dari dugaan ini juga tidak heran, ditemukan banyak kemiripan kata antara bahasa Sunda dan suku Dayak Maanyan, seperti contohnya mata, hati, cai atau air, lauk atau ikan, perjaka atau bujang, nenek atau nini, dan masih banyak lagi.
Silakan melihat keterangan ini untuk melihat kesamaan dari bahasa Sunda dan Dayak Maanyan. Beberapa peneliti bahkan mencatat bahwa bahasa Maanyan adalah salah satu bahasa tertua yang masih mempertahankan ciri asli Austronesia. Lalu bagaimana bisa unsur-unsur tersebut bertahan pula dalam bahasa Sunda yang kini hidup berdampingan dengan pengaruh Sanskerta, Arab, dan Melayu? Apakah ini menunjukkan bahwa Sunda dan Maanyan adalah dua cabang dari pohon bahasa yang sama yang telah berkembang secara terpisah, namun masih menyimpan memori linguistik kolektif leluhur? Dan jika iya, mungkinkah jejak sejarah tersembunyi dalam kata-kata yang sama tersebut? Adanya persamaan-persamaan kosakata antara Dayak dan Sunda Maanyan, ya memang banyak yang sama gitu. Kesamaan-kesamaan kosakatanya itu lebih dari bahkan ratusan. Namun apakah ini ada ya saling mempengaruhi budaya, sinkretisme? Tentu saja, karena salah satu ya para raja-raja terkemuka di Kutai pun juga berasal dari marga Warman. Selain kesamaan kata, salah satu dimensi paling mencolok dari kekerabatan antara suku Sunda dan Dayak dapat ditemukan dalam sistem kepercayaan tradisional mereka, yaitu Sunda Wiwitan dan Kaharingan. Keduanya merupakan kepercayaan asli yang diyakini telah ada sebelum masuknya agama-agama dunia ke wilayah Nusantara. Yang menarik, keduanya bukan hanya memiliki kesamaan pada tataran simbolik, tetapi juga menyentuh aspek mendalam dari kosmologi, etika, dan struktur ritus sosial. Namun pertanyaannya adalah bagaimana dua kelompok yang dipisahkan oleh ratusan kilometer hutan, sungai, dan laut bisa menghasilkan sistem kepercayaan yang begitu serupa? Apakah ini kebetulan evolusioner budaya atau justru jejak dari suatu peradaban purba Austronesia yang telah membentuk fondasi spiritual Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu? Baik Sunda Wiwitan maupun Kaharingan mengandung struktur kosmologi tiga alam luhur atau langit, atau disebut juga sebagai Buana Nyungcung dalam Sunda, atau Lewu Tatau dalam Dayak. Lalu juga ada alam tengah atau dunia manusia yang menurut Sunda disebut sebagai Buana Panca Tengah dan menurut Dayak disebut sebagai Lewu Pahewan. Lalu juga ada alam bawah atau dunia roh atau kematian. Di dalam Sunda disebut sebagai Buana Larang dan di dalam Dayak disebut Lewu Bawah. Apakah ini juga hanya struktur universal yang muncul di banyak budaya di dunia? Atau mungkinkah ini merupakan sistem kosmologi Austronesia yang diturunkan dari satu induk tradisi spiritual nenek moyang yang sama? Para antropolog seperti Elliot dan Levi Strauss menyebutkan bahwa kosmologi tiga dunia ini adalah bagian dari struktur mistis universal. Namun dalam kasus Sunda dan Dayak, kemiripan terminologis dan fungsionalitas ritualnya sangat spesifik. Ini menunjukkan kemungkinan asal-usul yang lebih dekat dan kongruen, bukan sekedar pola mitos kolektif. Dalam Sunda Wiwitan dikenal sosok Sang Hyang Kersa, entitas tertinggi yang berkehendak namun tak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Dalam Kaharingan, khususnya Dayak Ngaju, dikenal Ranjing Hatala Langit, yang merupakan kekuatan spiritual tertinggi di langit yang memberi kehidupan. Kedua sosok ini tidak berbentuk antropomorfis, tidak diukir atau digambarkan dan tidak diberi wajah, hanya disembah lewat penghormatan terhadap alam dan leluhur. Apakah ini juga menunjukkan spiritualitas abstrak khas Austronesia, ataukah merupakan sisa-sisa ajaran metafisik kuno yang lebih tua dari agama-agama formal di dunia? Dan apakah ini adalah sebuah bukti bahwa nenek moyang kita memiliki pemahaman transenden yang tidak kalah dalamnya dibandingkan filsafat metafisika timur? Baik dalam adat Sunda Wiwitan maupun Kaharingan, praktik ritual sesajen dan persembahan kepada leluhur pohon, batu, dan sungai adalah hal yang sangat penting. Misalnya di Sunda ada ritual Seba, Serentahun, Ngabungbang yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam.
Sementara di Dayak ada ritual tiwah, wara, dan ngaju lalong untuk menghantarkan roh leluhur ke alam atas atau menjaga ekosistem spiritual kampung. Ritual ini keduanya melibatkan elemen seperti alam, air, api, dan padi. Apakah ini juga bentuk teknologi spiritual leluhur yang diwariskan untuk menjaga keseimbangan ekologis sekaligus kosmologis? Lebih menarik lagi, ritus padi sebagai lambang kesuburan terdapat dalam mitologi Nyipo Hachi, Sang Hyang Asri pada Sunda. Lalu pada Dayak ada Putir Junjung Bui. Keduanya dianggap sebagai dewi padi dan kesuburan. Keduanya merupakan tokoh perempuan sakral, berasal dari air dan langit, bahkan memiliki peran mitologis yang sangat paralel. Apakah ini juga berarti bahwa terdapat satu narasi kosmologis besar yang kemudian terpecah ke dalam versi lokal setelah migrasi Austronesia? Dalam kedua sistem kepercayaan Sunda dan Dayak, ada roh leluhur atau yang disebut sebagai karuhun dalam Sunda, dan dalam Dayak disebut sebagai talian buwu. Mereka memegang peran utama. Roh ini dipercaya terus hadir dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai hantu, tetapi sebagai penuntun spiritual dan pelindung masyarakat. Mereka dihormati melalui upacara dan jimat-jimat yang diyakini mengandung daya metafisik. Apakah ini adalah bentuk samanisme lokal ataukah jejak sistem proto-agama yang pernah berkembang luas di Kepulauan Asia Tenggara? Atau pernahkah mungkin ada imam leluhur yang menyebarkan struktur kepercayaan ini di komunitas awal di Nusantara? Meskipun suku Dayak dan Sunda kini terpisah secara geografis, namun jejak sejarah, budaya, dan spiritualitas menunjukkan adanya benang merah yang menghubungkan keduanya. Baik dalam struktur kepercayaan lokal, penghormatan pada alam dan leluhur, hingga pola perkampungan dan mitologi. Keduanya mencerminkan warisan budaya Nusantara yang lebih tua dari pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Hubungan ini mungkin bukan hubungan darah langsung, tapi lebih pada kesamaan akar peradaban Austronesia ketika nenek moyang Nusantara hidup dalam harmoni dengan alam, menjalankan spiritualitas berbasis lokal, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Dengan menelusuri hubungan antara Dayak dan Sunda, kita tidak hanya mempelajari sejarah dua suku, tetapi juga membuka tabir tentang identitas asli Nusantara yang beragam, spiritual, dan penuh nilai kearifan lokal. Saya kan pernah berdinas di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah. Justru mereka menganggap saya itu sebagai saudara. Apakah mereka mengerti sejarah atau tidak? Wallahu alam. Tapi saya pun juga bahkan ketika pertama kali berdinas di Palangkaraya, salah satu suku Dayak dari Iban kalau nggak salah, saya lupa lagi, dari Putusibau itu memberikan ke saya itu guci dan pedang gitu, pedang Panglima Dayak. Nggak tahu kenapa, karena menganggap saya katanya saudara gitu. Ya sudah, saya terima saja, alhamdulillah gitu kan. Mereka menganggap bahwa orang Sunda ini adalah saudara kami gitu kan, saudara yang harus saling menghargai. Saya juga pernah datang ke sana. Ketika ditanya dari mana, dari Sunda, langsung dikasih makan, dikasih ya istilahnya itu disambut sebagai salah satu tamu yang istimewa gitu kan. Apalagi waktu itu saya kan Kapolsek gitu kan. Itu begitu juga ketika saya, karena saya sudah pengalaman di Palangkaraya, ketika saya di Kalimantan Tengah, ya saya suku-suku adat Dayaknya saya angkat juga sebagai warga kehormatan orang Sunda. Dan mereka pun juga memberikan ke saya itu ikat, memberikan ke saya mandau. Nah mandau waktu itu, mandau ke saya bahwa saya juga adalah merupakan warga kehormatan orang Dayak gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi saat ini seperti ada hubungan batin gitu yang tidak bisa dijelaskan antara kami dengan orang Dayak gitu kan.